Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semakin kita giat membangun persekutuan dengan Tuhan, maka semakin kita kuat dalam menghadapi kehidupan. Karena hanya dalam Yesus saja kita menjadi pribadi yang kuat. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan firman Tuhan yang akan mengubahkan dan membangkitkan kita hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di ibadah hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan saudara. Amen. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami datang di hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami. Kami mau berjumpa dengan pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Sampai hari ini kami ada, itu semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri Bapa. Terima kasih untuk
perlindungan sepanjang hidup kami sampai detik ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami bawa hidup kami buka hati kami Bapa, pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami hanya untuk menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang percaya dan siap untuk memuji menyembah Tuhan bersama dengan saya. Katakan amin. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Katakan woo. Come on. Hey. Woo. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I had before. Yeah. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Semuanya, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Woo! Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Sama-sama katakan, you know that I love you. You know that Amen. I want you. Know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire,
kejayaan dan kehormatan bagi Engkau Raja kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersama katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selama hidup kami, ajari kami untuk selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan pujiannya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam
kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, Yesus.
segalanya bagiku. Mari umat Tuhan katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan panggil nama Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti. Yes, Lord. I am nothing without you, God. We love your name, Jesus. Thank you for giving our lives. Yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti. Yes. Sebab tanpa nama Yesus kami tak berarti. Kau segalanya bagiku. Lift up your hands, come on, sing out. Yesus, Yesus, yang di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang kami sembah. Nobody like you, Lord. Yesus, Kau segalanya bagiku. Woo! Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan yang panjang buat nama Yesus. Yes, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Betapa kami kagum akan nama Engkau, Tuhan Yesus. Nama yang manis, nama yang memberi kekuatan, nama yang memberi kehidupan, nama yang memberi kepastian. Hanya di dalam nama Yesus, di dalam kebenaran-Mu, di dalam firman-Mu yang adalah Engkau sendiri Bapa. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu yang memerdekakan setiap kami Bapa. Kami mau duduk dan kami siap mendengar sabda-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. percaya. Bersama katakan amin. Amin. Bersama katakan 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 amin. Bersama
Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi, bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Kebon Sirih Jakarta yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali boleh kembali melayani di wadah ini. Saya percaya bahwa kondisi online mau onsite dimanapun, tetap hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah,
Dengan kondisi perubahan-perubahan yang ada, juga hari ini kita mengalami perubahan lagi karena kita nggak tahu ini ke depan akan merebak pandeminya meluas lagi atau berkurang. Tentu saja apapun yang terjadi tetap kita harus berjaga-jaga. Bapak Ibu, kita tahu bahwa dunia baik spiritual maupun sekuler sedang mengalami perubahan-perubahan terkait dengan tongkat estafet. Kita mengerti bahwa anak-anak muda dikenal dengan nama millennials. Gereja memanggil dengan nama adalah generasi Jeremiah. Tapi kalau Anda ada di tahun 80, 90, tahun 2000 kegerakan gereja, kata yang paling umum dipakai dalam sebuah pergantian setiap generasi kegerakan Tuhan dikenal dengan nama generasi Yosua, yang mengambil nama dari bagaimana Musa meneruskan tongkat itu kepada Joshua. Apapun nama dipakai, saya percaya bahwa kita sedang berjaga-jaga sebuah generasi yang baru yang dipakai Tuhan secara dahsyat, meminjam istilah Jeremiah, generasi yang sama Tuhan sungguh-sungguh hatinya dan dia tidak memperhitungkan masalah kiri dan kanan, tapi berjuang seperti kata Pastor Paulus. Seorang yang sedang berperang, prajurit sedang berperang, tidak memikirkan soal penghidupannya. Nah, ada banyak kisah tentang kehidupan generasi-generasi penerus yang ada di Alkitab. Tetapi tentu saja kekayaan yang paling banyak ada di perjalanan hidup dari Joshua. Bagaimana ia meneruskan perpindahan orang Israel untuk masuk ke tanah orang Kanaan. Yuk kita lihat firman Tuhan. Hal-hal apa yang menjadi sebuah karakteristik dasar yang harus dimiliki orang-orang yang akan mengambil tongkat estafet untuk berlari kepada tujuan ilahi yang paripurna. Kita lihat firman Tuhan, ada kitab Bilangan ke-14 ayat 6. Ini cerita yang Anda sudah dengar berkali-kali Bapak Ibu. Dan nilai ini yang pertama adalah nilai yang juga diyakini oleh banyak hamba Tuhan, banyak khotbah mimbar baik di hari Minggu, di hari biasa, persekutuan doa, persekutuan komsel, semuanya ada membahas seperti ini. Bilangan 14 ayat ke-6. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, yang membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita negeri yang berlimpah-limpah, susu dan madunya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bapak Ibu, sikap pertama kalau Anda menerima sebuah tanggung jawab, dan saya percaya ke depan, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dengan tanggung jawab yang daripada Tuhan. Saya berdoa semua orang Kristen nggak ada yang nganggur Bapak Ibu, karena kita sedang ada dalam kegerakan amanat agung. Dan dalam masa-masa ini dicurahkannya pencurahan Roh Kudus yang luar biasa era Pentakosta ketiga, saya percaya bahwa engkau dan saya adalah orang yang akan melakukan tugas Tuhan. Langkah pertama adalah miliki sikap hati yang berani melawan arus karena kebenaran. Saya tahu ada begitu banyak orang yang berani melawan arus. Banyak, tapi kalau bicara ada karakteristik melawan arus yang pertama adalah kebenaran. Oleh karena kebenaran. Jadi berbeda pendapat dan opini dengan orang-orang kebanyakan yang tidak memegang perintah Tuhan. Alkitab berkata, lalu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai. Termasuk orang-orang telah mengintai. Banyak orang bicara mengenai kebenaran dan dia melawan arus yang sedang menuju kesalahan. Ini menyatakan suatu kebenaran untuk melawan arus sebuah kesalahan. Puji nama Tuhan, saya selalu bersuka cita mendengar orang-orang yang berani seperti ini. Seperti Tuhan Yesus, para rasul, bahkan sampai penulis Alkitab adalah orang-orang yang berani melawan sebuah pola kesalahan yang sedang berjalan secara umum hari-hari itu. Tetapi intinya kita berkata di sini adalah yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri. Joshua berbicara mengenai kebenaran kepada orang Israel yang telah terpengaruh oleh 10 pengintai lain. Dia harus berkata bahwa, ayo ini negeri yang bagus, kita harus
taat kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita dengan cara jangan melawan perintah Tuhan. Karena Joshua itu adalah orang yang telah melakukan pengintaian. Ada banyak terjadi kalau kita mendengar orang menyuarakan kebenaran pada dia belum ada terbukti di tempat kebenaran tersebut. Bapak Ibu, saya tahu hari-hari ini dunia jagat Kristen sedang banyak sekali masalah-masalah pertentangan yang muncul di medsos. Medsos adalah tempat tercepat hari ini untuk beradu pendapat tanpa pernah ketahuan orangnya. Orang bisa menuding si A, si B, si C tanpa pernah harus mengungkap jati dirinya. Tapi yang terpenting adalah saya percaya kita harus punya dasar yang pertama. Melawan arus karena kebenaran, karena engkau dan saya pernah mengintai negeri itu. Saya sendiri membatasi diri Bapak Ibu untuk tidak akan memberikan sebuah penilaian terhadap khotbah sesama hamba Tuhan kalau saya itu belum berkhotbah. Saya tidak boleh tanda kutip secara etika untuk memberikan penilaian kepada pengajaran seseorang jika saya belum mengajar. Kalau gitu siapa yang bisa menjadi kebenaran, Pak? Bisa ancur-ancuran semua kalau orang harus seperti ini. Ya, tapi selalu ada minimum requirement. Saya ulang, Bapak Ibu, jangan salah perkiraan Bapak Ibu. Saya akan ulang pelan-pelan ya. Kalau orang mengatakan harus dia terjun dulu, harus menikah dulu baru bisa memberikan konsultasi pernikahan, ini satu hal yang sebetulnya juga harus kita tangkap dengan baik bahwa jangan salah berpikir kita ada minimum requirement. Gitu. Joshua berani menyatakan sebuah kebenaran karena dia sudah ada di pasukan 12 itu. Dia menjadi orang yang independen, bukan saja dalam pendapatnya, tapi secara penampilannya. Makanya penting Bapak Ibu untuk kita melihat kisah ini. Kaleb bin Yefune dan Joshua mengatakan satu hal yang benar. Karena mereka pernah melihat betul negeri yang indah, yang penuh dengan susu, madunya, berlimpah-limpah buah-buahannya. Dan dia berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, kita pasti masuk ke sana. Dan jangan memberontak kepada Tuhan. Apa artinya? Karena mereka hari itu berusaha untuk beralih dari visi Tuhan. Bapak Ibu, nomor 1. Kalau engkau menerima tanggung jawab, fokuskan pandangan kita kepada sebuah rencana Tuhan. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu di masa-masa tentu saja pandemi yang sedang berjalan yang akan segera berakhir ini, biarlah Bapak Ibu menjadi orang yang terus mencari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saya bersama rekan-rekan kadang-kadang berkata, yuk kita kalau ngobrol, daripada ngobrol hal nggak terlalu penting, kita menyembah Tuhan, belajar untuk sebuah new song, lagu-lagu baru. Untuk apa sih? Belajar bermazmur bagi Tuhan. Dan seorang teman saya kemudian dia menyanyi hal yang bagus. Beberapa yang lain kemudian belajar untuk bermain musik. Beberapa yang lain belajar untuk mulai mencipta lagu. Tapi saya percaya, kenapa? Pasti akan bikin album? Ya tidak. Pasti akan nanti main musik jadi pemain bagus di gereja? Belum tentu. Tapi hidup ini pembelajaran. Waktu Anda sudah belajar main musik sampai tingkat yang dasar, Anda tahu bahwa tidak mudah untuk Anda bisa main musik di depan orang. Waktu Anda hari itu sudah belajar untuk mengembalakan komsel yang kecil, mengembalakan gereja ranting yang kecil, gereja cabang yang sedikit lebih besar lagi, hari itu engkau akan belajar. Atau engkau punya anak pembinaan, punya kelas-kelas pembinaan, punya yang namanya kelompok bertumbuh yang cuma isinya sekitar 5-6 orang mungkin. Waktu engkau gembalakan dengan sungguh hati, hari itu engkau akan tahu rasanya. Bahwa tidak mudah, tidak bisa kalau namanya sebuah penggembalaan besar itu tanpa campur tangan Tuhan. Kadang-kadang kita memang terbiasa untuk memberikan sebuah pendapat tanpa pernah kita terjun atau memasukkan seujung jari kita di tempat tersebut. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita bisa mengatakan sebuah hal dengan mudah tanpa sebetulnya hidup kita pernah memasukkan seujung jari kita. Saya tidak bilang harus semua kita terjun dulu. Kalau nunggu terjun dulu baru boleh berbicara. Lama-lama yang namanya pengajaran sesat bisa masuk semua tanpa pernah bisa dihentikan. Bapak Ibu, nomor 1, milikilah hati yang terus mau bicara kebenaran, bahkan melawan arus demi kebenaran, karena engkau pernah
di tempat kebenaran itu sampai saat ini. Joshua berkualitas, bukan soal pendapat. Dia berkualitas soal penampilan. Saya menyebutnya sebagai independence in appearance. Dalam tampilannya saja dia independen. Kenapa? Karena dia pernah mengalami itu bersama dengan Tuhan. Dia tidak memihak kiri, tidak memihak kanan, dia hanya berpihak seperti pihak yang Tuhan mau. Selalu ada di sisi Tuhan Yesus. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nomor 2, yuk kita lihat. Yosua yang keempat. Yosua yang keempat, firman Tuhan. Ayat ke-20. Luar biasa. Jadi, setelah Yosua mengantar bangsa Israel menyeberang sungai Yordan hari itu, ada sungai perbatasan yang menjadi sebuah perbatasan. Orang Israel bersiap untuk masuk ke tanah perjanjian. Walaupun kita tahu bahwa suku Ruben, suku Gad, setengah Manasye telah mengambil bagiannya di tanah Yordania sekarang. Ayat 20 ke 12 batu itu diambil dari sungai Yordan, ditegakkan oleh Joshua di Gilgal. Dan berkatalah Yosua kepada orang Israel demikian, apabila kemudian pada hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa sih arti batu-batu ini, papi? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Jadi bukan cuma masalah laut Teberau, tetapi juga Yordannya disibak airnya. Apa penyebabnya? Ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depanmu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Bapak Ibu, Joshua adalah penerima mandat ilahi sebagai generasi penerus. Saya berdoa engkau adalah generasi penerus yang akan terus membawa gelombang-gelombang ini sampai waktu yang Tuhan tetapkan. Yang pertama, pastikan hidupmu adalah orang yang berani karena kebenaran, karena engkau pernah ada di sana, engkau mengerti betul isi hati Tuhan, engkau mengerti rencana Tuhan, engkau tahu perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, banyak orang nomor 1 lolos, imannya kuat. Pendidikan spiritualnya maju, hatinya murni. Tetapi nomor 2 kadang-kadang banyak orang menganggap enteng, yaitu adalah berpikir panjang. Seorang yang mau dipakai Tuhan harus orang yang bisa berpikir panjang. Joshua membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan, menyeberang sungai Yordan dengan penuh mujizat yang sangat luar biasa. Nama Joshua dibesarkan oleh Tuhan sehingga orang Israel tunduk kepada Joshua seumur hidupnya. Joshua, seperti Musa, adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Waktu dia masuk, dia tidak euforia dengan mujizat yang dia alami. Dia tidak bersukacita membuat perayaan-perayaan yang begitu panjang, sehingga tenggelam dalam sukacita dan lupa mengenai tugas Tuhan. Joshua tidak terpikat dengan hal yang telah ada di belakang. Dia bersyukur Tuhan sudah bawa dia masuk ke sebuah tanah yang baru. Satu hal dia berpikir panjang, dia berkata, apa yang kita alami hari ini, zaman itu tidak ada yang namanya clouds, Bapak Ibu. Nggak ada di Google Drive. Nggak ada yang namanya di hard disk Anda. Nah, yang sekarang namanya SSD. Udah. Di cakram Anda, CD nggak bisa direkam. Nggak ada kamera yang bisa lihat. Mau tulis pakai apa? Pakai perkamen akan cepat rusak sekali dengan peperangan, dengan cuaca lembab segala macam. Dia perlu satu yang firm sebagai sebuah tanda peringatan jika kelak terjadi sebuah sengketa mengenai kebenaran peristiwa ini. Apa yang dia buat? Dia berpikir panjang. Dia ambil batu, dia pasang, dan dia berkata, satu hari nanti, anak-anakmu entah yang keberapa akan bertanya, apa arti batu ini? Hari itu, sebuah cerita kemenangan besar harus disampaikan turun-temurun. Pola berpikir panjang ini seringkali diabaikan. Kalau Tuhan sudah bikin perkara yang besar, yang hebat, yang dahsyat, dia tidak pernah berpikir panjang untuk meneruskan tradisi lisan seperti ini. Bapak, Ibu, Anda dan saya bisa pegang yang namanya Alkitab Kanon 66 yang kita pegang ini.
Semua yang kita pegang ini karena ada orang yang mewariskan secara lisan dan kemudian mencatatnya dan mencetaknya menjadi Alkitab yang kita pegang ini. Saudara Tuhan, luar biasa sekali. Kitab yang kita pegang ini hari ini diawali, masih ingat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan perkataan-perkataannya? Bukan pakai surat, pakai perkataan. Yang akan diingat oleh rasul-rasul generasi pertama, disampaikan lagi kepada murid-murid generasi kedua, dan dibuatlah sebuah catatan resmi yang kita pegang hari ini sebagai Alkitab. Saudara Tuhan, berpikir panjang bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan yang kita buat hari ini, itu akan terus berkelanjutan ke depan. Bahwa generasi berikutnya juga berhak, tanda kutip, untuk menerima sebuah informasi iman dalam kehidupannya. Makanya banyak orang yang sudah membuat sebuah perjalanan hari ini, dia tidak ingin menceritakan lagi. Dia menikmati semua hal itu. Dan pada saat waktunya sudah berganti nanti, cerita itu hanya sekedar menjadi cerita yang tidak pernah tersampaikan. Saya berdoa Bapak Ibu, konsep pemuritan diisi, salah satunya adalah cerita mengenai sejarah lisan histori. Supaya anak-anak mengenal siapa orangnya yang Tuhan pakai, seperti apa yang dia lakukan. Alkitab mencatat nama Joshua, apa yang dia lakukan, kepahlawanannya. Dalam kitab Raja-Raja dikatakan, dan raja ini dan semua cerita kepahlawanannya dicatat dalam sebuah kitab. Saya nggak hanya bicara mengenai sebuah pencatatan, tapi bicara mengenai sebuah berpikir panjang. Ada batu peringatan. Engkau pernah ditolong oleh Tuhan? Pernah disembuhkan oleh Tuhan? Dibela oleh Tuhan? Jadikan setiap rencana ilahi dalam hidupmu sebagai batu peringatan. Waktu engkau sedang berjalan ke depan, mengalami yang namanya tekanan, kesulitan, kegoyangan, engkau bisa mengingat kembali batu peringatan dalam hidupmu yang Tuhan sudah serahkan. Supaya apa? Imanmu tidak goyah. Banyak orang goyah hanya karena sebuah batu peringatan yang tidak dibuat. Saya tidak mengajar Bapak Ibu untuk membuat menara Babel. Tidak. Ini bicara mengenai batu peringatan, mengenai kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Saya selalu cerita kepada anak saya mengenai bagaimana saya menghadapi masalah-masalah di masa muda, waktu zaman saya masih sekolah, zaman saya kuliah, bekerja. Saya cerita mengenai sebuah kasus, sebuah case, dan bagaimana penyelesaiannya, dan bagaimana saya salah mengambil jalan, dan bagaimana ini yang betul. Kenapa saya cerita? Supaya anak saya tidak mengulang kesalahan yang sama. Banyak orang suka belajar dari nol. Saya setuju bahwa setiap orang harus mulai dari tempat yang kecil. Karena Alkitab mengajar kita setiap pada perkara kecil, mendapat yang besar. Apa itu namanya? Ko-wa-homer. Nanti kapan-kapan kita akan bahas kalau ada waktu ya. Dari yang kecil menuju yang besar. Tapi banyak orang, saya percaya, di muka bumi ini, belajar bukan dari nol, dari minus Bapak Ibu. Seharusnya dia bisa maju langsung ke sebuah tempat, dia mundur ke belakang hanya untuk mengambil sebuah cerita yang sebetulnya tidak terlalu penting untuk dia lakukan. Kalau itu sudah dibuat oleh pendahulunya. Nomor 2, berpikirlah panjang. Strategi harus dibuat. Joshua tahu bahwa dia bukan Superman. Bukan immortal. Orang nggak bisa mati. Dia bukan setengah dewa, demigod. Dia akan bisa wafat. Dia harus menyelesaikan sebuah batu peringatan. Karena kelak pertanyaan, ini batu apa? Itu kalau sampai orang tua salah jawab, semua kebesaran Tuhan kemungkinan akan dilupakan. Kenapa? Anda tentu mengerti Bapak Ibu. Anak zaman saya selalu bertanya, faktanya mana? Nah itu dia. Faktanya mana? Siapa yang bertugas untuk bicara, menjelaskan ini kepada anak-anak muda? Engkau dan saya hari-hari ini. Anak muda, kalau engkau hari ini menerima sebuah tanggung jawab, dengar baik, pegang kebenaran dan berani untuk berjalan bersama kebenaran itu. Yang kedua, berpikirlah panjang. Karena banyak orang, kalau sudah mendapat tanggung jawab, dia berkata bahwa sejarah dimulai dari hidupku. Dia melupakan sebuah cerita ke belakang. Akibatnya tidak berpikir panjang. Setiap perjalanan
punya ukurannya. Setiap perjalanan punya masanya. Setiap perjalanan punya karakteristiknya masing-masing. Engkau dan saya harus berpikir panjang. Siapa yang panjang sekali berpikir, bahkan mampu berpikir sampai ke akhir zaman? Alkitab, melalui Roh Kudus yang perkasa. Jangan tinggalkan persoalan Roh Kudus. Berpikir panjang. Banyak orang berkata, gimana nanti? Ada yang berkata, nanti bagaimana? Kumaha engke kumaha. Cek orang Sunda teh Bapak Ibu. Yang bisa baca Sunda, Anda tahu cerita ini. Nggak ada terjemahan Bapak Ibu. Bagaimana nanti dah? Terserah aja deh, gimana nanti? Ada yang berkata, nanti bagaimana? Orang yang berpikir panjang selalu berkata, nanti bagaimana? Tapi bukan berarti kita terus menjadi orang yang berkajian kepada ketakutan masa depan. Tidak. Kita berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Nomor 1. Berjalan bersama kebenaran, karena engkau pernah mencicipi dan hidup dalam kebenaran itu. Saya menjaga supaya jangan sampai saya memberikan komentar yang terlalu banyak tuh hal-hal yang saya tidak pernah masuki sama sekali. Mereka yang tidak pernah masuk ke desa, ke pedalaman, bertemu dengan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, seharusnya tidak memberikan komentar yang begitu banyak mengenai hal-hal penginjilan ke desa-desa. Orang-orang yang seharusnya yang tidak memiliki sebuah pengalaman untuk misalnya melakukan sebuah penggembalaan yang benar seperti yang Tuhan mau, seharusnya tidak memberikan kritik yang terlalu banyak kepada hal-hal seperti itu. Kalau kita menjaga ini dengan baik, kekristenan akan semakin kuat. Karena Tuhan menyertai orang-orang pilihannya. Bapak Ibu, yang ketiga. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu, 3 cukup. Ya, kalau lama, kita menjadi ibadah online-nya berkepanjangan. Yosua 14 ayat ke-13. Yosua 14 ayat ke-13. Firman Tuhan. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, partnernya. 2 orang ini hidup sampai generasi berikutnya, membawa Israel mengalami masuk tanah perjanjian. Why? Karena 2 orang ini setia, berpegang pada apa yang Tuhan berkenan. Diberikannya Hebron kepadanya. 2 tempat yang selalu saya tuju, tanah perjanjian. Yerusalem dan Hebron. Menjadi milik pusaka kepadanya. Itulah sebabnya Hebron jadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas sampai sekarang. Karena ia telah tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sebelumnya Kaleb berkata kepada Joshua bahwa Musa pernah menjanjikan kepada Kaleb tanah Hebron, dan Joshua mendengar Musa menyetujui itu dan berjanji supaya Joshua kelak memberikannya kepada Kaleb. Karakteristik apa yang penting dipakai oleh generasi penerus anak-anak muda sekarang? Nomor 1, berpegang kepada kebenaran, karena kebenaran akan memerdekakan kita. Memerdekakan hidup saya. 2, berpikir panjang atas segala sesuatu. Orang berpikir panjang, Bapak Ibu, tidak akan terlibat dalam pinjol. Nanti benjol. Saya nggak perlu panjang-panjang untuk menjelaskan. Media massa sudah membahas ini berjilid-jilid, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen dengan mudah adalah minjam. Kasbon, endingnya utang. Bukan sesuatu yang salah, tapi kalau ini sebagai sebuah kebiasaan, saya mau beritahu, pikirannya kurang panjang. Berpikir panjang, bicara mengenai orang yang menekan hatinya, supaya dia tidak mudah untuk berpindah kepada manusia ketimbang tangan Tuhan yang perkasa. Nomor 3, Yosua adalah orang yang memegang janji. Berjalan 45 tahun, tapi dia orang yang berpegang pada janji. Ucapan mulutnya, hatinya dapat dipegang. Ada sebuah kata-kata dari seorang rekan mengkritik seorang Kristen. Orang Kristen itu katanya, kalau dititipi perkataan, pasti nambah. Titipi uang, pasti berkurang. Waktu saya mendengar itu kok sepertinya hati nggak seneng ya Bapak Ibu ya. Siapa di sini mungkin ada, nggak usah tunjuk tangan Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat Bapak Ibu juga kok. Kan yang tahu Anda tunjuk tangan apa tidak, cuma Anda, Tuhan, sama setan Bapak Ibu.
Siapa yang kalau dititipi perkataan, nambah. Satu perkataan endingnya jadi 1000. Yang 999 namanya hoax. Atau titipi uang, pasti berkurang. Joshua adalah orang yang berpegang pada sumpah. Mazmur mencatat, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini tahun integritas Bapak Ibu katanya. Katanya loh ya. Artinya apa? Yang betul tahun integritas. Tapi banyak orang yang mungkin tidak memperkatakannya atau tidak pergi ke sana. Sama-sama belajar Bapak Ibu. Ini tahun integritas. Bukan berarti integritas cuma tahun ini. Enggak Bapak Ibu. Artinya kita kasih sebuah penekanan. Gitu. Highlight. Nah, istilahnya kalau di syuting itu di hammer terus gitu. Penting diambil. Itu adalah berpegang pada sumpah. Mulut harus bisa dipegang. Hati bisa dipegang. Banyak orang hidupnya dolak-dalik. Apa itu artinya? Ya, kalau pagi masih kedelai, ya toh. Nanti kalau sore berubah jadi tahu gitu. Ya toh, atau tempe berubah gitu ya. Ya ini hati-hati, cuaca hatinya udah kayak cuaca musim pancaroba Bapak Ibu. Alkitab berkata seorang yang pegang janji. Dan Kaleb berkata, Joshua, engkau sudah dengar perjanjian ini, serahkan Hebron. Hebron adalah tempat yang sangat luar biasa sekali. Dan tipikal Kaleb bukan mencari tempat yang mudah. Hebron di situ tempat yang sulit. Karena di situ ada orang-orang yang perkasa. Tapi Kaleb meminta Hebron. Hebron, kota fellowship, sejarah panjang di kota ini terus berjalan. Anda dari GB Kebon Sirih yang hari Rabu biasa mendengar ibadah hari Rabu pagi, Wednesday Bible Wisdom, Anda mungkin pernah mendengar pembahasan soal Hebron. Anda klik lagi, buka di channel yang sama dari gereja ini, GB Kebon Sirih. Anda cek pelajaran soal Hebron. Itu pelajaran yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena Abraham ingin wafat di sana. Ishak ingin wafat di sana. Yakub ingin wafat di sana. Ada yang kesampaian, ada yang tidak. Tapi yang pasti tulang mereka ada di sana semuanya. Sebuah kota yang menjadi tempat tujuan diurapinya raja-raja. Hebron, fellowship dengan Tuhan. Orang yang pegang janji. Yosua menyerahkan Hebron, tempat yang paling indah, yang diminati oleh bapak-bapak pendahulu. Dia serahkan pada Kaleb, hanya karena sebuah perjanjian. Berapa orang yang bisa dipegang janjinya hari ini? Anak muda, engkau adalah orang yang bisa dipegang janjinya, ucapannya. 3 hal. Berani melawan arus karena kebenaran dan hanya kebenaran. Berpikirlah panjang dalam segala sesuatu. Itu adalah ciri orang yang bijaksana. 3, janji yang engkau ucapkan dapat dipegang. Sehingga orang melihat engkau sebagai orang yang berintegritas. Dan saya berdoa, itulah milik anak-anak muda, penerus sebuah kegerakan Tuhan, orang yang Tuhan tunjuk untuk sebuah kegerakan, bahkan untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah umat-Mu, dan biarlah kami boleh belajar banyak hal dari seorang hamba Tuhan bernama Joshua. Sebuah nama yang sama dengan junjungan kita Tuhan Yesus. Keselamatan telah diberikan. Bila setiap keluarga dalam genggaman tangan Tuhan, dan hati kami adalah jadi orang yang hidup ini berani megang kebenaran, hidupnya berani untuk berpegang pada janji, dan berpikir panjang dalam segala hal. Terima kasih, dan biarlah Roh Kudus yang perkasa, yang manis, mencengkram kami semua. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom.
ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Johan Lumoindong. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom. Pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 pukul 6 pagi, bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakil gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan gembala-gembala KUL. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, biar Tuhan yang pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur dan bupati, serta sampai kepala desa diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahannya. Takut akan Tuhan turun atas bangsa kami, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, dan sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib.